Surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Paulus menghabiskan waktu bertahun-tahun berkeliling dan memulai gereja-gereja baru. Dan ia membangun tim rekan sekerja yang besar dalam misi ini. Timotius adalah salah satunya. Pada suatu hari, Paulus berada di kota Listra dan bertemu ibu dan nenek Timotius yang setia. Dan dia terkesan dengan semangat dan pengabdian Timotius terhadap Yesus. Sehingga selama bertahun-tahun, Paulus mementori dia dan akhirnya mulai mengirimnya dalam misi ke berbagai gereja. Jadi ketika Paulus mendengar kabar tentang sekelompok pemimpin yang menyusup ke gereja yang berpengaruh di Efesus, mereka menyebarkan pandangan yang salah tentang Yesus dan arti dari mengikuti Yesus. Dia mengutus Timotius untuk menghadapi para pemimpin ini dan memulihkan gereja ini. Setelah Timotius tiba di sana, Paulus mengirim surat ini untuk menindaklanjuti dan memberi petunjuk tentang bagaimana memenuhi misi ini. Surat ini memiliki desain yang sangat keren. Ada amanat pembukaan dan penutup bagi Timotius untuk menghadapi para pemimpin ini dengan teologi buruk mereka. Lalu amanat pembukaan dan penutupan ini mengelilingi dua bagian pokok besar yang penuh dengan arahan praktis tentang masalah yang dihadapi Timotius di gereja Efesus. Dan akhirnya, semua bagian-bagian ini dihubungkan atau disimpulkan dengan serangkaian 3 puisi yang masing-masing meninggikan Yesus yang telah bangkit sebagai Raja atas dunia. Mari kita selami dan melihat aliran surat ini. Paulus membuka suratnya dengan mengenang bagaimana dia mengutus Timotius ke Efesus untuk menghadapi para pemimpin yang menyebarkan pengajaran aneh mereka. Dia menggambarkan bagaimana orang-orang itu terobsesi dengan spekulasi tentang Taurat, khususnya cerita asal mula dan silsilah pada kitab Kejadian. Dan seperti yang akan kita lihat, mereka telah mengembangkan semua jenis pengajaran aneh tentang makanan, pernikahan, dan seks yang tidak selaras dengan pengajaran Yesus atau para rasul. Dia bahkan menyebutkan nama beberapa orang ini, Alexander dan Hymenaeus. Dan dia menggambarkan bagaimana pengajaran mereka telah memecah belah jemaat. Ini telah menimbulkan perselisihan. Dan Paulus mengatakan ini sebenarnya adalah tanda jelas pertama bahwa pengajaran mereka telah menyimpang. Ketika ajaran Kristen yang murni disampaikan, ajaran ini tetap berada pada jalan Yesus dan menghasilkan kasih dan iman yang sejati. Dan ia berkata, tujuan Taurat sebenarnya bukanlah untuk menyebabkan spekulasi. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menyatakan kebenaran tentang kondisi manusia seperti yang terjadi pada Paulus. Pengajaran yang benar tentang Taurat akan menuntun orang-orang melihat kasih karunia Allah yang dinyatakan dalam Kristus yang datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa dan yang remuk. Sehingga Paulus menutupnya dengan sebuah puisi yang memuliakan Yesus Raja atas segalanya. Dan dia meminta Timotius untuk menghentikan orang-orang ini dan ajaran sesat mereka. Dia kemudian membahas masalah yang sangat spesifik dalam gereja ini yang disebabkan oleh guru-guru palsu. Pertama-tama, dia memanggil Timotius untuk mengadakan pertemuan doa jemaat rutin untuk mendoakan pemimpin pemerintahan Roma dan untuk kedamaian. Karena kedamaian di bumi menciptakan keadaan yang ideal bagi pengikut Yesus untuk terus menyebarkan berita yang mereka miliki tentang Allah kedamaian yang menginginkan semua orang diselamatkan. Allah yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya perantara untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Berlawanan dengan guru-guru palsu, Paulus mengingatkan Timotius bahwa Allah ingin menyelamatkan seluruh dunia dan doa akan menjaga ini berada di pusat pikiran mereka. Paulus kemudian membahas masalah yang berkaitan dengan pria dan wanita yang sudah dipengaruhi oleh para pemimpin yang merusak di Efesus. Pertama-tama dia menghentikan sekelompok orang yang tertarik pada perdebatan teologis yang panas yang dimulai oleh para guru palsu. Dia berkata bahwa orang-orang ini harus belajar bagaimana cara berdoa. Lalu dia menegur sekelompok wanita kaya di gereja yang menjadikan pertemuan hari Minggu seperti sebuah tempat peragaan busana. Mereka berpakaian terlalu berkelas sampai-sampai mereka mempermalukan orang lain yang tidak mampu membeli pakaian seperti itu. Dan tidak hanya itu, beberapa wanita ini juga merebut posisi kepemimpinan dalam gereja. Dan mereka mengajarkan orang lain tentang teologi buruk para guru yang korup. Sehingga Paulus menghentikan para wanita ini. Dia berkata bahwa mereka seharusnya tidak mengajar atau memimpin di gereja. Kemudian dia menggali kisah tentang Adam dan Hawa dan ular dari Kejadian pasal 3. Nah, ini adalah salah satu bagian dalam surat Paulus di mana seperti kata Petrus, ia seperti agak sulit memahami. Ada banyak pandangan berbeda tentang apa maksud Paulus di sini. Beberapa orang berpikir bahwa Paulus melarang wanita untuk mengajar atau memimpin pria di gereja manapun. Dan bahwa komentarnya mengenai Adam dan Hawa adalah mengenai bagaimana Tuhan telah memerintahkan bahwa hanya pria yang seharusnya menjadi pemimpin di gereja. Beberapa orang lain berpikir bahwa Paulus melarang wanita memiliki otoritas kepemimpinan atas pria di gereja, namun begitu setelah mereka terdidik, wanita hendaknya dan dapat mengajar sebagai pemimpin di sebuah gereja di bawah kepemimpinan pria.
Dan masih ada orang lainnya yang berpikir bahwa Paulus hanya melarang wanita-wanita di Efesus dan bahwa komentarnya tentang Adam dan Hawa adalah sebuah perbandingan bagaimana wanita-wanita ini telah ditipu oleh para guru palsu. Apapun sudut pandang yang kita ambil, Paulus jelas menyampaikan bahwa wanita-wanita Efesus ini harus berada di bawah kepemimpinan Timotius dan mendapatkan pendidikan teologi yang tepat. Tujuannya adalah untuk membantu mereka bertumbuh, sehingga suatu hari nanti mereka dapat menjadi seperti para pelayan wanita luar biasa yang disebutkan Paulus dalam surat-suratnya yang lain, seperti Febe atau Eunias atau Priscilla. Paulus terus membahas krisis kepemimpinan ini. Dia meminta Timotius untuk menunjuk tim kecil yang sehat, yang terdiri dari para suami dan bapak-bapak yang akan bertindak seperti penatua atau penilik gereja. Orang-orang ini haruslah memiliki karakter dan integritas yang luar biasa, dan mereka akan bekerja berdampingan dengan tim diaken. Ini adalah kata dari bahasa Yunani yang berarti hamba. Mereka ini adalah pria dan wanita yang betul-betul memimpin dan melakukan pelayanan di gereja. Dan mereka harus memiliki karakter yang sama dengan para penatua. Dan secara keseluruhan, orang-orang ini harus dikenal memiliki hubungan-hubungan dan keluarga yang sehat. Karena hal itu akan menunjukkan kemampuan mereka untuk memimpin di gereja, yang adalah keluarga Allah. Dan cara hidup yang mereka jalani bersama selaras dengan kisah tentang Yesus yang dijabarkan dalam puisi penutup tentang penjelmaannya, kematiannya, kebangkitannya, keagungannya sebagai raja, dan penyebaran keluarga barunya di seluruh dunia. Arahan kedua Paulus untuk Timotius sekali lagi sangat spesifik bagi masalah yang disebabkan oleh para pemimpin yang buruk ini. Pertama-tama, dia memperbaiki teologi mereka yang buruk. Mereka telah memberitahu orang-orang untuk berhenti makan makanan tertentu, kemungkinan besar daging, dan berhenti menikah. Yang menurut Paulus itu konyol. Jadi dia kembali ke Kejadian 1 dan mengingatkan Timotius bahwa semua ciptaan Allah adalah sangat baik, termasuk makanan dan pernikahan. Semuanya itu harus diterima dengan ucapan syukur oleh mereka yang mengenal dan bersyukur kepada Sang Pencipta. Paulus lalu beralih membahas masalah kepedulian gereja kepada para janda. Jadi pelayanan yang sangat penting ini dimanfaatkan oleh para janda muda kaya, kemungkinan besar adalah para wanita pembuat masalah yang sama dari pasal 2. Mereka mendaftar untuk mendapatkan bantuan gereja, tetapi kemudian menghabiskan waktu mereka dengan tidur dengan para lelaki, menyebar gosip dan merusak reputasi gereja di kota. Paulus tidak mengizinkan satupun dari semua tindakan itu. Dia berkata bahwa hanya janda tua yang tidak memiliki keluarga lainnya yang memenuhi syarat bantuan. Dan untuk mereka inilah, gereja harus menunjukkan kasih kemurahan Yesus. Paulus kemudian membahas masalah di antara beberapa pria yang lebih tua di gereja tersebut. Dan Timotius harus menghormati usia mereka, tetapi tidak untuk perilaku buruk mereka yang tampaknya berhubungan dengan minuman keras. Mereka merusak reputasi gereja di Efesus. Jadi Timotius dengan kasih harus menghadapi mereka dan meminta mereka turun dari jabatan jika mereka sedang berada dalam posisi kepemimpinan. Dan kemudian Paulus menambahkan catatan menarik ini, bahwa ini bukan berarti bahwa Timotius sendiri tidak boleh minum sama sekali. Mengingat masalah perutnya, dia mungkin harus meminum segelas anggur bersamaan dengan makan malam. Paulus lalu membahas masalah di kalangan hamba Kristen. Beberapa dari mereka tidak menghormati Tuhan Kristen mereka. Jadi ya, Injil menciptakan kesetaraan di antara pengikut Yesus. Akan tetapi, Paulus berpikir bahwa kesetaraan tersebut perlu diterapkan dengan cara yang strategis yang tidak membahayakan misi dan kesaksian gereja. Jika orang-orang Kristen bergaul dengan para hamba yang memberontak, mereka mempermalukan nama baik. Transformasi kekristenan rumah tangga Romawi haruslah diterapkan secara strategis, sehingga tetangga mereka dapat diyakinkan dan bukannya merasa muak dengan visi keluarga Allah yang baru ini. Akhirnya Paulus menutup suratnya dengan memanggil Timotius lagi untuk menghadapi para pemimpin korup. Di sini Paulus membongkar motivasi mereka, yaitu untuk menghasilkan banyak uang dengan mengumpulkan pengikut dan kemudian menagih bayaran yang tinggi untuk pengajaran mereka. Guru-guru ini mengkhianati Yesus dan pesannya akan hidup cukup dan sederhana. Sehingga Paulus berpesan kepada orang-orang Kristen Efesus yang kaya untuk menjadi kaya dalam perbuatan baik dan kemurahan hati, menjadi orang yang menyerahkan semua miliknya kepada Raja Yesus. Dan Yesuslah satu-satunya yang menginspirasi puisi terakhir tentang bagaimana dia adalah Raja sejati di atas segala raja. 1 Timotius adalah surat yang sangat penting. Surat ini membantu kita mendapatkan visi menyeluruh tentang sifat dasar dan misi gereja. Jadi, apa yang diyakini komunitas Yesus secara langsung akan membentuk bagaimana komunitas tersebut hidup dan berperilaku di kotanya. Dengan demikian, teologi dan keyakinannya haruslah terus dievaluasi
dan dibentuk oleh firman Tuhan dan kabar baik tentang Yesus. Dan bagaimana gereja dipandang di depan umum juga sangat penting bagi Paulus. Orang-orang Kristen harus dikenal sebagai orang-orang yang penuh dengan integritas. Dikenal karena perbuatan baik, dikenal karena melayani orang miskin dan yang paling lemah, semuanya karena pengabdian mereka kepada Raja Yesus yang telah bangkit. Dan itulah isi kitab 1 Timotius.